Burung adalah para arsitek ulung di alam. Mereka membangun sarang-sarang yang begitu indah hingga bahkan bangunan megah buatan manusia pun seolah memudar jika dibandingkan. Ada yang mendirikan rumah dari lumpur dan jerami, sementara yang lain menciptakan karya luar biasa dengan teknik rekayasa yang menakjubkan. Bagi mereka, sarang bukan sekadar tempat tinggal, melainkan mahakarya yang dirancang untuk melindungi, menghangatkan, menyejukkan, dan membesarkan generasi berikutnya. Beberapa bahkan memiliki sistem ventilasi alami yang membuatnya layak disebut sebagai Hotel Bintang 5 versi alam. Hari ini, kita akan menjelajahi 10 sarang burung paling unik di dunia. Bersiaplah dibuat takjub oleh kecerdikan para arsitek bersayap ini, karena kreativitas mereka mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Nomor 10. Sarang burung kolibri. Teman-teman, sarang burung kolibri sering dianggap sebagai salah satu sarang paling indah dan artistik di dunia. Ukuran burung ini sangat kecil, hampir sebanding dengan burung pipit. Namun, meskipun tubuhnya mungil, kolibri lebih suka membangun sarangnya di pohon-pohon besar, pada ketinggian sekitar 3 hingga 30 meter dari permukaan tanah. Letaknya yang tinggi membuat sarang ini hampir mustahil terlihat dari bawah. Burung kolibri betina membangun sarangnya dalam waktu sekitar 5 hingga 10 hari. Bagian dalam sarang disusun menggunakan serat tumbuhan yang lembut, kemudian diperkuat dengan benang-benang jaring laba-laba. Dari kejauhan, bentuknya menyerupai tempurung kelapa kecil yang dipotong pada bagian atasnya. Keunikan terbesar sarang ini terletak pada penggunaan jaring laba-laba sebagai perekat alami. Bahan elastis tersebut membuat sarang dapat mengembang seiring pertumbuhan anak-anak kolibri. Dengan begitu, sarang tetap nyaman meskipun penghuninya terus bertambah besar. Kolibri juga sangat memperhatikan keamanan. Mereka menyamarkan bagian luar sarang dengan lumut, dedaunan, dan lumut kerak, sehingga warnanya menyatu dengan lingkungan sekitar. Kamuflase alami ini membantu melindungi telur dan anak-anaknya dari perhatian burung pemangsa. Nomor 9. Sarang burung Montezuma oropendola. Burung Montezuma oropendola merupakan burung yang cantik dan unik, berasal dari Amerika Tengah, terutama di Costa Rica, Panama, dan Meksiko bagian selatan. Selain terkenal karena bulunya yang berwarna cerah dan suaranya yang nyaring, burung ini juga dikenal sebagai penenun sarang yang sangat berbakat. Sarangnya berbentuk panjang dan menggantung, dianyam dengan rapi menggunakan serat tumbuhan, sulur, serta rumput kering. Panjangnya dapat mencapai sekitar 1,8 meter, menjadikannya salah satu sarang gantung paling mengesankan di dunia. Montezuma oropendola hidup secara berkelompok. Dalam satu pohon dapat ditemukan 20 hingga 100 sarang, membentuk koloni yang tampak seperti deretan lentera yang bergoyang ditiup angin. Pemandangan ini bukan hanya indah, tetapi juga memiliki fungsi penting. Dengan hidup berkoloni, burung-burung ini dapat bekerja sama mengusir predator seperti ular dan monyet. Mereka biasanya memilih cabang pohon yang paling tinggi dan paling ramping, sehingga sulit dijangkau oleh pemangsa. Tidak jarang pula sarang-sarang tersebut dibangun di dekat sungai atau danau untuk memberikan perlindungan tambahan. Setiap sarang dianyam menyerupai keranjang gantung dengan pintu masuk yang sempit. Desain ini membantu melindungi telur dan anak burung dari cuaca buruk maupun serangan predator. Nomor 8. Sarang burung sociable weaver. Sociable weaver adalah burung unik yang hidup di Afrika bagian selatan. Spesies ini terkenal karena membangun sarang terbesar di dunia, sebuah karya rekayasa alam yang menjadi simbol kerjasama dan kehidupan sosial yang luar biasa. Sarang mereka dibangun di atas pohon besar atau bahkan tiang listrik. Beratnya dapat mencapai sekitar 900 kg, hampir setara dengan berat sebuah mobil kecil. Di dalam satu sarang raksasa ini dapat hidup 100 hingga 500 ekor burung secara bersamaan. Burung-burung ini memiliki ikatan sosial yang sangat kuat. Mereka hidup bersama sebagai satu komunitas besar, saling membantu membangun, merawat, dan mempertahankan sarang dari generasi ke generasi. Di dalam sarang terdapat banyak ruang yang memiliki fungsi berbeda. Ada ruang untuk berkembang biak, tempat beristirahat, hingga ruang untuk tidur. Menariknya, setiap bagian memiliki suhu yang berbeda. Ruang bagian dalam tetap hangat saat malam yang dingin,
sedangkan ruang di bagian luar terasa lebih sejuk ketika siang yang terik. Lapisan luar sarang dibuat dari ranting-ranting berduri dan rumput kering yang berfungsi sebagai benteng alami terhadap predator, seperti ular maupun burung pemangsa. Sementara itu, pintu masuknya dibuat kecil dan berliku sehingga menyulitkan hewan yang berukuran lebih besar untuk masuk. Tidak ada seekor sociable weaver pun yang mampu membangun sarang sebesar ini sendirian. Seluruh anggota koloni bekerja sama, sedikit demi sedikit, hingga terbentuk sebuah struktur raksasa yang terus diperbaiki sepanjang waktu. Karena itulah, sarang ini dapat bertahan selama puluhan tahun dan tetap menjadi rumah bagi generasi-generasi burung berikutnya. Nomor 7. Sarang burung Mallee-Fowl. Mallee-Fowl adalah burung unik endemik Australia yang terkenal karena teknik membangun sarangnya yang luar biasa. Alih-alih membuat sarang di atas pohon, burung ini membangun sebuah gundukan raksasa di permukaan tanah yang berfungsi sebagai inkubator alami bagi telur-telurnya. Karya ini menjadi salah satu contoh terbaik rekayasa alam dan kemampuan mengatur suhu secara alami. Gundukan tersebut tersusun dari tanah, pasir, daun-daun kering, serta berbagai bahan organik lainnya. Ukurannya dapat mencapai sekitar 1,5 meter dengan tinggi sekitar 1 meter. Beratnya pun luar biasa, yakni antara 300 hingga 400 kg. Yang paling mengagumkan adalah peran sang jantan. Setiap hari, ia memeriksa suhu di dalam gundukan dan menjaganya tetap berada di kisaran 33 hingga 35 derajat Celcius. Jika suhu terlalu panas, ia akan menggali sebagian gundukan agar udara dapat masuk dan mendinginkannya. Sebaliknya, ketika suhu mulai turun, ia menambahkan lebih banyak daun serta bahan organik agar proses pembusukan menghasilkan kehangatan alami. Burung betina meletakkan telur-telurnya di dalam gundukan. Kemudian, seluruh tugas menjaga sarang diserahkan kepada sang jantan. Dalam satu musim, sebuah sarang dapat menampung sekitar 15 hingga 30 butir telur. Saat menetas, anak-anak Mallee-Fowl harus menggali jalan keluar dari dalam gundukan tanpa bantuan induknya. Sejak hari pertama kehidupan, mereka telah sepenuhnya mandiri. Mereka mampu berlari, terbang dalam waktu singkat, dan mencari makan sendiri. Karena itulah, sarang Mallee-Fowl sering disebut sebagai inkubator alami, sebuah mahakarya alam yang mampu menyediakan suhu ideal bagi kehidupan baru. Nomor 6. Sarang burung penenun. Jika ada burung yang pantas disebut sebagai penjahit terbaik di alam, maka burung penenunlah jawabannya. Dengan paruh kecilnya, burung ini merangkai helaian rumput, daun, jerami, dan sulur menjadi sebuah sarang yang begitu rumit, kuat, sekaligus indah dipandang. Bentuk sarangnya menyerupai keranjang yang dianyam dengan sangat teliti. Pada bagian bawah terdapat lorong kecil sebagai pintu masuk, sebuah desain cerdas yang membantu melindungi telur dan anak burung dari serangan predator. Meski tampak ringan, sarang ini cukup kokoh untuk bertahan menghadapi angin kencang dan hujan deras. Berbagai spesies burung penenun memiliki gaya arsitektur yang berbeda. Burung penenun baya yang hidup di India dan Asia Selatan membangun sarang gantung di pohon palem atau cabang-cabang yang tinggi. Burung penenun sosial di Afrika, bagian selatan membangun sarang raksasa yang dihuni bersama oleh banyak individu. Sementara itu, burung penenun topeng di Afrika membuat sarang berbentuk bulat yang umumnya berada di dekat sumber air. Burung penenun menggunakan rumput yang lentur, sulur, dan serat tumbuhan sebagai bahan utama. Material ini membuat sarang tetap ringan, tetapi sangat kuat dan tahan lama. Menariknya, pembangunan sarang sepenuhnya menjadi tugas burung jantan. Setelah selesai, burung betina akan memeriksa kualitas hasil kerjanya. Jika sarang dianggap kurang baik, sang betina akan menolaknya. Sang jantan pun harus membongkar seluruh hasil kerjanya dan menenunnya kembali hingga memenuhi standar calon pasangannya. Untuk menghindari predator seperti ular, banyak burung penenun menggantungkan sarangnya di atas air. Pintu masuknya dibuat sangat sempit sehingga hanya burung penenun yang dapat melewatinya. Membangun satu sarang saja membutuhkan kesabaran luar biasa. Seekor burung penenun dapat melakukan sekitar 500 hingga 1000 kali anyaman sebelum sarangnya benar-benar sempurna. Nomor 5. Sarang burung bower. Sarang burung bower mungkin merupakan salah satu karya seni paling menakjubkan yang pernah diciptakan oleh seekor burung.
Burung yang hidup di Australia dan Papua Nugini ini tidak sekadar membangun tempat tinggal, melainkan menciptakan sebuah panggung megah untuk memikat hati pasangannya. Burung bauer jantan menyusun ranting, kayu, rumput, dan dedaunan, hingga membentuk bangunan kecil yang menyerupai sebuah gubuk. Namun, keindahan sesungguhnya terletak pada dekorasinya. Mereka menghiasi bangunan tersebut dengan bunga-bunga berwarna cerah, bulu-bulu indah, batu-batu kecil, kulit kerang, pecahan kaca, plastik, hingga berbagai benda buatan manusia yang mereka temukan. Bahkan, beberapa spesies memiliki warna favorit. Ada yang mengumpulkan benda-benda berwarna biru, sementara yang lain lebih menyukai hijau atau warna-warna tertentu. Setelah mahakaryanya selesai, sang jantan akan mulai mempertunjukkan bakatnya. Ia bernyanyi, menari, bahkan menirukan suara burung lain atau suara lingkungan di sekitarnya untuk memikat perhatian sang betina. Persaingan antar sesama burung bauer sangatlah ketat. Setiap jantan berusaha menciptakan dekorasi yang paling indah dan paling memukau. Sang betina kemudian memilih pasangan berdasarkan kualitas bangunan dan pertunjukan yang disajikan. Para peneliti percaya bahwa kemampuan menghias sarang mencerminkan tingkat kecerdasan, kreativitas, dan kualitas genetik seekor burung bauer jantan. Semakin indah karya yang ia ciptakan, semakin besar pula peluangnya untuk mendapatkan pasangan. Menariknya, bangunan yang megah itu bukanlah tempat bertelur. Fungsinya hanya sebagai panggung untuk memikat hati sang betina. Setelah memilih pasangan, burung betina akan membangun sarangnya sendiri di lokasi lain sebagai tempat yang aman untuk meletakkan dan mengerami telur-telurnya. Nomor 4. Sarang elang botak. Elang botak, burung nasional Amerika Serikat, membangun salah satu sarang terbesar dan paling mengesankan di dunia burung. Sarangnya bukan sekadar tempat berlindung, melainkan benteng kokoh yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Pada umumnya, sarang elang botak memiliki lebar sekitar 1,2 hingga 1,5 meter, dengan kedalaman sekitar 60 cm hingga 1,2 meter. Namun, ada satu sarang yang benar-benar luar biasa. Untuk membangun fondasinya, elang botak menggunakan ranting-ranting besar dan cabang pohon yang kuat. Sementara itu, bagian dalam sarang dilapisi rumput, lumut, dedaunan, dan bahan-bahan lembut lainnya agar tetap nyaman bagi telur dan anak-anaknya. Mereka biasanya membangun sarang di puncak pohon-pohon yang tinggi. Dari sana, mereka dapat mengawasi wilayah kekuasaannya, sekaligus mencari mangsa dengan leluasa. Jika pohon besar tidak tersedia, mereka juga mampu bersarang di tebing curam atau bahkan di atas struktur buatan manusia. Salah satu keunikan elang botak adalah kesetiaannya terhadap sarang. Pasangan elang akan menggunakan sarang yang sama selama bertahun-tahun sambil terus menambahkan material baru setiap musim. Akibatnya, sarang tersebut menjadi semakin besar, semakin kokoh, dan semakin berat seiring berjalannya waktu. Elang botak juga dikenal sebagai pasangan yang setia. Mereka memilih satu pasangan seumur hidup, lalu bekerja sama membangun, merawat, dan mempertahankan sarang mereka sebagai rumah bagi generasi berikutnya. Nomor 3. Sarang burung pemakan lebah Eropa. Berbeda dengan kebanyakan burung yang membangun sarang di pepohonan, burung pemakan lebah Eropa memilih cara yang jauh lebih unik. Mereka menggali terowongan panjang di tanah atau di dinding tebing berpasir di sepanjang tepian sungai. Terowongan itu biasanya memiliki panjang sekitar 1 hingga 2 meter dan berakhir pada sebuah ruang bundar yang menjadi tempat sang betina meletakkan telur-telurnya. Pembangunan sarang dilakukan bersama-sama oleh burung jantan dan betina. Dengan menggunakan paruh dan kaki mereka, butiran demi butiran tanah dipindahkan hingga terbentuk lorong yang sempurna. Proses ini dapat berlangsung selama beberapa hari. Menariknya, burung-burung ini tidak hidup menyendiri. Mereka membangun koloni besar yang dapat terdiri atas ratusan sarang dalam satu lokasi. Dari kejauhan, tebing tempat mereka bersarang tampak dipenuhi lubang-lubang kecil yang tersusun rapi, layaknya sebuah kompleks perumahan bawah tanah. Lokasi sarang dipilih dengan sangat cermat. Tebing yang curam dan tanah berpasir membuat predator lebih sulit menjangkau telur maupun anak-anak burung, sehingga peluang mereka untuk bertahan hidup menjadi jauh lebih besar. Nomor 2. Sarang burung penjahit. Burung penjahit mendapatkan namanya dari kemampuan luar biasa yang hampir tidak dimiliki burung lain.
Ia benar-benar menjahit daun untuk membangun sarangnya. Dengan paruh munggilnya yang berfungsi layaknya jarum, burung ini menusuk tepi daun-daun besar, kemudian menyatukannya menggunakan serat tumbuhan, benang laba-laba, benang wol, atau bahkan benang buatan manusia yang ditemukannya di sekitar lingkungan. Setelah daun-daun itu menyatu membentuk kantung alami, bagian dalamnya dilapisi kapas, bulu-bulu halus, rumput lembut, dan kelopak bunga agar menjadi tempat yang hangat dan nyaman bagi telur-telurnya. Meski ukurannya kecil dan tampak rapuh, sarang ini sangat kuat. Jahitan yang rapi membuatnya tetap kokoh meskipun diterpa hujan maupun angin yang kencang. Burung penjahit biasanya membangun sarangnya di semak-semak, pepohonan, atau vegetasi yang lebat. Tempat-tempat tersebut memberikan perlindungan alami dari berbagai predator. Selama musim berkembang biak, burung jantan dan betina bekerja sama membangun sarang, memperlihatkan kerjasama yang sama indahnya dengan hasil karya yang mereka ciptakan. Nomor 1. Sarang burung hantu elf. Di puncak daftar ini adalah burung hantu elf, salah satu spesies burung hantu terkecil di dunia. Meskipun tubuhnya sangat mungil, cara memilih tempat tinggalnya sungguh cerdas. Alih-alih membangun sarang sendiri, burung hantu elf memanfaatkan rongga-rongga alami yang sudah tersedia. Mereka biasanya menempati lubang pada kaktus raksasa, bekas sarang burung pelatuk, atau celah di batang pohon yang telah lapuk. Sesekali, mereka juga memanfaatkan struktur buatan manusia seperti tiang atau kotak sarang. Sarangnya sangat sederhana. Hampir tidak ada tambahan rumput, bulu, ataupun bahan-bahan lunak lainnya. Namun, kesederhanaan itu justru menjadi keunggulannya. Rongga alami tersebut telah memberikan perlindungan yang cukup aman bagi telur dan anak-anaknya. Burung hantu elf selalu memilih lokasi yang tinggi atau sulit dijangkau oleh predator. Dengan cara itu, mereka dapat membesarkan anak-anaknya dengan lebih aman di tengah kerasnya kehidupan alam liar. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jika Anda menikmati pembahasan tentang keajaiban para arsitek bersayap ini, jangan lupa tinggalkan like. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda dan tuliskan di kolom komentar sarang burung mana yang menurut Anda paling menakjubkan. Sampai jumpa.